Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dan Mas semua ya. Di sesi ini Bapak akan sampaikan tentang tuntunan Islam dalam persoalan kehamilan, melahirkan, kemudian nifas. Ini adalah proses reproduksi ya, yang harus ada reproduksi manusia sehingga manusia tetap bisa berkembang biak ada selamanya di dunia ini. Ada proses kehamilan, melahirkan, nifas yang dialami oleh perempuan ya, yang merupakan pasangan dari laki-laki. Nah, proses reproduksi ini dituntun oleh agama Islam, ada aturan-aturannya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, kita akan melihat proses kehamilan, kemudian apa tuntunan Islam dalam kehamilan, bagaimana tuntunan Islam dalam melahirkan ya. Kemudian dalam hal nifas. Di dalam materi yang lalu kita sudah bincangkan tentang pernikahan sendiri ya. Bagaimana potensi naluri biologis yang memang dimiliki oleh manusia ketika dia sudah balik, kemudian diarahkan oleh agama Islam untuk masuk ke jenjang pernikahan. Kemudian ketika seorang laki-laki dan wanita sudah menikah, maka wanitanya akan diharapkan akan mengalami proses ya, kehamilan, kemudian melahirkan dan nifas. Saudara-saudara, ini reproduksi manusia. Ini sebagai salah satu tujuan penciptaan ya. Ketika manusia diciptakan, kemudian nanti ada reproduksi, ada proses lahirnya manusia kembali. Nah, agama Islam menetapkan pertemuan antara pria dan wanita dan mengarahkannya sehingga terlaksana pernikahan. Ini sebagai jalan untuk berkembang biaknya manusia. Ini untuk menjaga martabat di pernikahan itu sendiri, juga untuk menjaga martabat dan kemuliaan manusia ya. Karena akan didasarkan kepada saling meridhoi ya, dihadiri para saksi ya, kemudian pasangan tersebut sudah saling terikat. Nah, ini tentang pernikahan, kemudian apa hak suami istri kita sudah bincangkan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, di sesi ini kita akan membincangkan bagaimana tuntunan Islam di dalam hal kehamilan, kemudian melahirkan dan nifas. Kehamilan ya. Proses awal kehamilan. Jadi ketika pasangan suami istri sudah terikat dalam akad, dalam perkawinan yang sah ya, kita akan melihat bagaimana proses kehamilan itu bersifat robbani ya. Bersifat robbani artinya serba ketuhanan ya. Mengawali kehamilan, Rasul sudah membimbing melakukan hal-hal yang menghasilkan kemaslahatan ya, kemaslahatan, kebaikan bagi anak-anak di masa mendatang. Ada satu doa yang dianjurkan dan menjadi kewajiban, yaitu ada yang mengatakan wajib, itu yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ketika mereka mau bergaul ya. Yang doanya Bismillahi Allahumma jaddibna syaitan wa jannibna syaitan ma rozaqtana. Artinya demi Allah ya, dengan nama Allah ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau telah rezekikan kepada kami. Jadi mengawali proses kehamilan ya, yang menyebabkan kehamilan itu juga bersifat ketuhanan.
Jadi kita baru berlindung kepada Allah dari gangguan setan dalam mengawali proses kehamilan itu. Dan andaikan nanti Allah ridhoi kehamilan terjadi, maka di situ juga diharapkan nanti anak janin yang jadi di dalam rahim seorang ibu itu juga dilindungi oleh setan gitu. Jadi jauhkanlah setan dari apa yang engkau telah rezekikan kepada kami. Ini adalah proses yang kita katakan bersifat Rabbani. Kita menyadari betul bahwa Allah yang menentukan itu semua. Nah, sehingga nanti kemudian dilahirkanlah dari keduanya seorang anak, ya niscaya selamanya insya Allah setan tidak akan dapat mengganggunya. Yang kadang ini yang diistilahkan, kenapa kok sampai kadang terjadi, ya kadang ada anak-anak yang nakal itu kadang dibilang ini tidak dibismillahkan gitu ya, oleh orang tuanya. Kadang ini yang muncul. Saudara semua, ini proses kehamilan di awal saja itu sudah bersifat ketuhanan. Kita pasangan, dan ini hanya akan ada dalam pasangan yang biasanya terikat dalam pernikahan yang sah. Ya, mustahil terjadi hal seperti ini dalam hubungan di luar nikah. Nah, baik, kita lihat berikutnya ya. Ketika terjadi kehamilan ini juga disadari betul bahwa ada dan tidaknya berkembang janin di dalam rahim seorang istri gitu. Ini adalah semata-mata ketentuan Allah semata ya, karena dalam surat Luqman ayat 34 kejadian rahim ini termasuk hak prerogatif Allah. Jadi ada beberapa hak prerogatif Allah ya, termasuk di situ kejadian rahim. Jadi ada dan tidak adanya janin ya, terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur ketika kemudian berbuah menjadi zigot, itu ketentuan Allah semua. Ada orang yang sudah menikah lama ya, dia tidak ikut program KB apapun gitu ya, tapi ternyata tidak dikaruniai anak oleh Allah ya, tidak dikaruniai kehamilan istrinya. Tapi ada yang ya kadang tidak menginginkan kehamilan terjadi lagi, tapi terjadi. Ini semata-mata hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Luqman ayat 34 Allah berfirman ya, yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat ya. Dia juga yang menurunkan hujan, dia mengetahui apa yang di rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui madza taksibu goda ya, apa yang akan dikerjakannya besok hari. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Fi ayyi ardin tamut ya, di bumi mana dia akan mati. Semuanya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, ini 5 hal ya dinyatakan di sini ya, tapi kita prioritaskan kepada ini hak rahim, itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi hanya Allah yang menentukan. Ya, adapun nanti ya kita dapatkan KB ya, keluarga berencana bisa menentukan kapan waktunya untuk hamil. Ini tidak ya. Tidak ada yang jaminan alat KB itu kemudian menjamin kepastian tidak akan hamil dulu dalam masa tertentu. Tidak ada jaminan 100% ya. Allah yang menentukan. Nah, ini dari awalnya itu sudah bersifat ketuhanan. Kemudian kita menyadari betul bahwa ketika terjadi kehamilan ini adalah karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang istri yang mendapatkan kehamilan. Biasanya kita orang bersyukur sekali, kemudian rasa syukur itu bentuknya nanti macam-macam. Nah, ada beberapa ketentuan ya. Ini di dalam Al-Quran disebutkan di dalam rahim nanti ada 3 kegelapan perut ya 3 lapis ya, kegelapan rahim, kemudian di dalam plasenta. Jadi anak sudah dibungkus di plasenta, kemudian di dalam rahim, kemudian juga ditutup oleh perut ya, tertutup gitu, memang terhalangi janin ya. Ia tak dapat mencari makanan, menolak sakit, serta tak dapat memperoleh manfaat dan menolak bahaya pun. Ya, lemah sekali seorang anak manusia di dalam rahim itu, tapi dia
ditempatkan oleh Allah di posisi yang kokoh ya. Sudah dibungkus plasenta, kemudian rahim, kemudian perut. Nah, bagaimana perhatian Islam terhadap calon manusia ini ya, seorang ibu yang hamil. Jadi calon manusia yang itu berada di seorang ibu yang hamil. Kita mendapatkan Islam sudah menghargai seorang calon manusia ini. Kalau Anda mempelajari dalam waris Islam ya, ketika seorang suami ya, seorang bapak meninggal kemudian istrinya lagi hamil, maka dalam perhitungan warisnya anak yang ada di dalam rahim seorang ibu padahal dia belum lahir itu sudah dihitung, sudah dihargai. Perhitungannya sudah dimasukkan di dalam pembagian waris. Nah, di sini kita akan mendapati juga hal lainnya ya. Bagaimana janin ini tetap terpelihara ya. Boleh bagi ibu hamil untuk berbuka dalam bulan Ramadan, pada puasanya wajib, tapi kemudian ketika dikhawatirkan akan kesehatan janinnya, jadi kesehatan janinnya itu juga harus diperhatikan. Kemudian wajib bagi suami yang menceraikan istri talak 3 ya, andai kan dia mencerai talak 3 itu istrinya hamil, boleh dilakukan. Nah, tapi dia wajib memberikan nafkah sampai melahirkan. Artinya anak ini ya, seorang calon manusia itu sangat diperhatikan di dalam Islam. Bahkan yang lahir di luar ya, jangankan di dalam pernikahan yang sah, di luar pernikahan yang sah pun itu Islam akan menangguhkan hukuman bagi ibu yang sedang hamil. Ini kasus pada masa Nabi dulu. Dia ada wanita yang berzina ya, kemudian hamil, dan dia wanita bersuami yang hukumannya harusnya rajam tapi kemudian tidak jadi dilakukan. Rasul menangguhkan hukuman itu sampai lahirkan dulu anakmu. Setelah lahir kemudian Rasul juga menyampaikan susui dulu dia. Sampai setelah dia menyapih, dia datang lagi, ya Rasulullah, sucikan saya sudah berdosa. Ya, seorang ibu yang menyadari kekhilaafannya ya, kemudian minta ampun, kemudian minta dilakukan hukuman untuk dirinya. Nah, baru kemudian ketika anak itu sudah menyapih dibawa kepada Rasulullah, dan Rasulullah mencarikan orang yang mengadopsinya ya, untuk mendidiknya dan membesarkannya dan mengenalkan kepada Tuhannya gitu. Nah, setelah didapat baru ibu itu dirajam. Artinya apa? Ini Islam, calon manusia ini dihargai betul oleh Islam. Nah, ini mulianya menjaga kehamilan. Ini kalau ada misalkan profesi yang berupaya bagaimana nanti menolong, termasuk misalnya bidan ya, tenaga kesehatan yang membantu merawat ibu yang hamil. Ini profesi-profesi yang mulia ya. Kemudian karena Allah sendiri menjaga ini, kemudian orang itu turut menjaga, kemudian sampai menolong melahirkan, menyelamatkan melahirkan, itu hal yang luar biasa. Nah, ini bentuk-bentuk perhatian Islam terhadap ibu hamil. Ada beberapa aturan Islam ya tentang kehamilan ini yang mungkin kadang berbeda dengan perilaku yang terjadi di masyarakat ya. Kita ketika kehamilan ada acara, terkadang acara 7 bulanan ya, 4 bulanan, itu bentuk syukur sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada diharuskan misalkan membaca surat Yusuf, membaca surat Maryam gitu ya. Nah, surat Yusuf supaya dia diganteng kayak Nabi Yusuf anaknya kalau itu laki-laki. Tapi ini tidak ada tuntunan seperti itu. Yang diajarkan Rasulullah kepada Ali ketika Fatimah ya, putri beliau hamil ya, Ali dianjurkan membaca Al-Fatihah ya untuk istrinya, kemudian membaca ayat kursi, surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ya, ayat 3, kemudian Al-Falaq dan An-Nas ya. Ini dibacakan gitu ya kepada istrinya yang sedang hamil oleh suami. Tapi inti dari ayat-ayat ini ya, kita melihatkan bahwa mengingatkan kepada ibu ya, dan juga ini dibacakan kepada si janin gitu akan kebesaran Allah ya, dan
janin yang dikandung oleh ibunya ini merupakan rahmat dari Allah semata. Nah, dan sekaligus di situ itu adalah permohonan doa, ya, perlindungan kepada Allah akan keselamatannya dari berbagai gangguan dan selamat sampai melahirkan. Nah, ini yang dianjurkan, dianjurkan, dituntunkan di dalam Islam pada saat kehamilan. Jadi mungkin tidak membacakan surat Yusuf gitu ya, karena kadang-kadang terjadi di masyarakat seperti itu. Tujuannya keduniaan lagi. Padahal sebenarnya tujuannya adalah dalam hubungannya dengan Sang Maha Pencipta yang telah mengkaruniai si istri ini adalah mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melanjutkan sebagai seseorang yang melanjutkan keturunan manusia. Dan itu semata-mata hak prerogatif Allah untuk menentukan itu semua. Nah, nanti proses kehamilan itu hingga ketika telah sempurna penciptaannya, maka tibalah bagi ibunya masa melahirkannya. Ya, maka makanan yang tadinya disalurkan dari darah kini beralih kepada kedua susu ibunya. Nanti setelah melahirkan begitu. Hal ini lebih sesuai bagi bayi yang dilahirkan daripada disalurkan melalui darah. Nah, maka hal itu didatangkan pada saat diperlukan. Jadi nanti pada proses setelah janin kehamilan, kemudian proses melahirkan. Bagaimana dengan melahirkan? Kita melihat beberapa hal yang menjadi tuntunan di dalam agama Islam. Proses persalinannya, ya. Memang dianjurkan yang melakukan persalinan itu adalah dokter wanita atau bidan, ya. Bidan kan tidak ada yang pria. Selama ini pendidikan kebidanan biasanya wanita. Kenapa? Ya karena ada dua hal di sini yang berbenturan, ya. Dianjurkan dokter wanita atau bidan karena tempat melahirkan itu adalah aurat, ya. Seorang laki-laki ya tidak boleh melihat aurat wanita. Nah, terus sekarang kenapa pria yang banyak menjadi dokter spesialis kandungan dan sebagainya? Nah, ini ya kita nggak tahu kenapa banyaknya, ya nggak tahu, tetapi mungkin ada beberapa alasan, kadang alasan-alasan logika, ya. Karena kadang pada saat kondisi seperti itu ya menegangkan waktu saat melahirkan itu lebih tangguh pria, mungkin bisa jadi seperti itu, tapi tidak mutlak seperti itu, ya. Nah, di dalam Islam ya dokter pria itu dibolehkan, ya dibolehkan. Alasannya hanya satu, nanti ya ada kaidah fikih yang menyatakan darurat tubihul mahzurat, ya. Kondisi darurat, ya, kondisi darurat, ya itu kan melahirkan darurat, harus siapapun harus ditolong cepat, gitu. Nah, sementara bidan nggak ada, sementara dokter wanita nggak ada, ya kemudian dokter pria itu harus dilakukan. Jadi kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Jadi kondisi darurat itu melahirkan, ya yang dilarang itu melihat aurat. Nah, tapi ada kaidah fikih yang kemudian membolehkan nanti dokter pria, ya, untuk membantu proses persalinan itu. Darurat, ya, kondisi darurat itu tubihul mahzurat, membolehkan hal-hal yang dilarang. Oke, nah ini dalam hal persalinan. Jadi ada anjuran Islam mungkin ketika persalinan itu ya si ibu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbanyak zikir dan doa ya selama prosesnya. Karena kadang-kadang ada yang lama, ya. Sampai dari pembukaan itu ada yang besoknya, ada yang lama prosesnya, dan itu setiap terjadi reaksi mau melahirkan itu sangat sakit. Saya sudah mengalami proses, bukan saya yang mengalami, tapi istri saya mendampingi istri saya melahirkan itu terlihat bagaimana susahnya seorang ibu melahirkan. Maka ketika itu zikir dan doa yang dianjurkan di dalam Islam, ya, dalam proses persalinan itu adalah banyak membaca istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah, kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya tiada kekuatan, tiada daya kecuali milik Allah. Kemudian membaca ayat kursi yang ini mungkin sudah hafal semua. Jadi istighfar, astagfirullah, ya, mohon ampun kepada Allah. Karena ini prosesnya luar biasa.
kalau sesar bagaimana? Ya tetap saja ya, sama ya, risikonya itu juga besar sesar itu. Ketika terjadi pendarahan yang luar biasa ini juga ya, jangan sampai nanti karena kadang-kadang ada terjadi prosesnya ketika rahim sudah terbuka dan kemudian tidak mengatup kembali. Wah, jadi terbuka terus dan ini kan berdarah, ini kan menyebabkan biasanya kematian. Jadi itu semua Allah yang mengatur itu ya. Bagaimana seseorang yang nanti ini harus ditangani karena ada yang melahirkan kemudian dia tidak pendarahan terus ya, akibatnya gimana ya, biasanya pilihan itu rahim harus dibuang dan sebagainya, dan ini tentu tidak diinginkan. Nah disinilah maka kepasrahan luar biasa yang dianjurkan dalam Islam ketika proses persalinan itu, berserah diri kepada Allah semata ya. Nah kemudian juga tentu mematuhi apa yang disarankan dokter dan perawat yang bantu persalinan, karena mereka adalah ahli di dalam menanganinya, terlatih ya, dan sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Maka ya itu mematuhi apa yang disarankan dokter dan perawat waktu persalinan ini menjadi etika aturan yang harus dimiliki ya. Dan ini kalau anjuran agamanya tadi memperbanyak zikir, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses persalinan, kita kemudian mendapatkan bayi itu lahir. Jadi ada beberapa hal dalam kelahiran ya. Ada tuntunan agama Islam ya, menyambut kelahiran ini adalah mengazankan ya. Ini berdasarkan hadis dari Abi Rafi' ya, yang menyampaikan, aku melihat Rasulullah menyerukan azan di telinga Hasan bin Ali saat baru dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Walaupun ini tidak menjadi kewajiban, tapi ini yang kita di Indonesia banyak melakukannya. Nah, kemudian nanti selesai itu kita memberikan ucapan selamat ya, semoga Allah memberkatimu dengan kelahiran anakmu ya. Nanti bisa lah ya kita memberikan ucapan selamat ketika kelahiran seseorang ya. Semoga engkau bersyukur pada Tuhan yang menganugerahkannya, semoga engkau mendapatkan anak yang soleh. Biasanya itu doa-doa ya, semoga nanti dewasa menjadi anak yang soleh, manfaat, berguna bagi orang tuanya ya, agama, nusa dan bangsa gitu ya. Nah ini biasa ucapan selamat yang kita berikan kepada seseorang menerima kelahiran seorang bayi. Nah tapi ada doa yang dituntun oleh Rasulullah yang ini di Indonesia tidak banyak dilakukan, tetapi anjuran Rasulullah yang ini bisa dilakukan tidak hanya di saat kelahiran, tetapi di saat kelahiran itu lebih utama lagi ya. Jadi membisikkan kepada si anak, wa'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min kulli hammah wa min kulli ainin lamah ya. Itu yang diucapkan kepada si anak. Jadi wa'izuka nanti bisa kita menyebut namanya, wa'izuka ya ibni ya, aku perlindungkan engkau hai anakku. Wa'izuki ketika perempuan ya, ya bin ya ibnati, jadi ya hai anakku gitu. Sebut namanya bisa wa'izuka, wa'izuki ya. Bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, aku perlindungkan engkau hai anakku kepada Allah ya. Dengan menyebut kalimat-kalimatnya, dari setiap gangguan setan, dari hewan yang berbisa, serta dari pandangan mata yang dengki. Pandangan mata yang dengki ini dari sihir dan macam-macamnya, karena itu juga ada ilmu itu ya. Tapi ini yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini bisa didoakan kapan saja ya. Ketika kita mungkin mencium anak kita, kemudian kita doakan, wa'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min kulli hammah wa min kulli ainin lamah. Nah ini yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, untuk perlindungan ya kepada Allah untuk si anak. Nah ketika melahirkan ini yang kita sambut, dia ada dua riwayat yang menyebutkan, tapi yang mentradisi mungkin di Indonesia adalah azan, diantaranya mengazankan ya di telinga kanan ya, kadang ada yang mengkumahkan di telinga kirinya. Nah, baik. Berikutnya ya, setelah
proses persalinan, lahir, kemudian ada yang dialami oleh seorang ibu, yaitu nifas nanti. Nah, sebelum itu kita melihat bagaimana kalau tidak jadi lahir. Jadi janin yang lahir, yang mau lahir itu ternyata gugur ya. Dalam pandangan agama Islam itu disebut siqtun ya. Dia tidak bernyawa lagi lahir. Jadi dalam rahim sudah nggak ada. Dan ini memang luar biasa karena kadang ada kejadiannya sudah mau melahirkan. Jadi sudah dibantu, kadang dipacu ya, divakum, diinduksi ya. Ternyata tidak tertolong ya. Bisa jadi nanti ada yang kasusnya seperti itu. Lahir apanya sudah pecah gitu ya, plasenta sudah pecah dan belum lahir juga ya. Kemudian diupayakan biasanya dengan cara normal, tapi kemudian nggak bisa ya, ibunya sudah lemes ya, kemudian disesar dan kemudian udah keluar anak itu ya, janin itu sudah tiada, sudah membiru ya. Nah, karena kadang air ketubannya sudah duluan pecah dan itu bahaya. Nah, ini kasus-kasus seperti ini mungkin saja terjadi ya. Tapi di sini ada satu pesan dari Rasulullah ya. Demi Tuhan yang diriku berada dalam genggaman kekuasaannya, kata Rasulullah waktu itu, sesungguhnya siqtun ya. Siqtun tadi adalah benar-benar akan menarik ibunya ke dalam surga dengan pusarnya bila sang ibu itu rela dengan kehilangannya ya. Karena kadang sedih itu ya, sedih sudah 9 bulan hamilnya ya, kemudian mungkin sudah dipersiapkan segala peralatan untuk menyambutnya gitu ya, sudah dibelikan ini, biasanya sudah di USG, kemudian dah ketahuan ya, laki-laki dan wanitanya, alat-alatnya, kamarnya, semuanya sudah disiapin ya. Kadang mungkin sudah syukuran dalam 4 bulanannya, 7 bulanannya, kemudian sudah berdoa lagi menyambut kelahirannya, dan ternyata Allah ambil ya, karena itu memang bukan milik manusia, tidak bisa menentukan nyawa itu. Nah, ujiannya seperti ini kalau ibunya rela, kata Rasulullah, ibunya ikhlas ya, karena kadang ada yang stres itu. Kalau ibunya ikhlas, itu akan menjadi tabungan bagi seorang ibunya itu untuk akan menarik dia nanti ke surga. Nah, ini karena itu ujian, Allah berikan harapan ya, karena kehamilan itu merupakan yang diinginkan oleh pasangan suami istri yang menikah ya, kemudian juga oleh orang tuanya atau kakek neneknya gitu ya. Nah, tapi kemudian terjadi seperti ini kadang-kadang bisa menyalahkan tenaga medisnya dan sebagainya kalau tidak ikhlas. Tapi ketika ternyata Allah ambil lagi, Allah titipkan sebentar saja, ada kehidupan, kemudian ketika mau melahirkan diambil. Nah, ini harus ada keikhlasan seorang ibu. Nah, ini janji Rasulullah ya, ini sebenarnya untuk menghibur ya seorang ibu ya, dan juga suaminya yang mendapatkan kondisi seperti ini. Nah, sekarang kita melihat tentang nifas ya. Nifas itu secara ilmu kesehatan dia adalah masa setelah persalinan selesai ya, sampai nanti 6 minggu atau 42 hari ya. Ya waktunya ini bermacam-macam ya, selama itu nanti ada darah keluar, darah nifas ya. Jadi selama ini organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil ya. Perubahan organ reproduksi disebut involusi biasanya dalam ilmu kesehatan. Nah, proses seperti ini di dalam Islam ini ada beberapa aturan agama ya. Kalau dalam masa kehamilan ya, ibadah sholat yang wajib dilakukan itu tidak pernah berhenti bagi seorang ibu ya. Kalau sebelum kehamilan ada wanita ya itu mengalami haid dan masa
haid itu mereka tidak diizinkan, dilarang untuk beribadah sholat, tapi ketika masa kehamilan itu haid tidak ada lagi, dan itu kewajiban sholat tetap dilakukan, karena nanti ada yang membincangkan dari aspek kesehatan itu akan membantu nanti proses persalinan ya, ketika sholat gerakan-gerakannya itu nanti sangat membantu proses persalinan bagi seorang ibu. Nah, tapi kemudian ketika saat nifas ya, kewajiban sholat yang tadi di dalam waktu hamil wajib terus dilakukan. Ketika masa nifas ya, tuntunan agamanya tidak boleh melakukan sholat ya, karena itu sama dengan masa haid bagi seorang wanita. Nah, tapi mungkin secara logikanya dampaknya perhatian ibu akan terfokus ya kepada anaknya juga ya, kemudian kepada dirinya sendiri dalam proses pengembalian kondisi fisiknya ya. Kita manusia dibikin seperti itu. Saya lihat kalau binatang itu tidak ada nifasnya mungkin ya, kalau hewan, karena biasanya anak juga yang anak-anak hewan kadang-kadang sudah waktu lahir sudah langsung bisa jalan ya gitu. Kalau anak manusia kan tidak, itu sangat lemah sekali ketika lahir itu, dan dia membutuhkan orang yang selalu ada di samping dirinya, yaitu ibunya. Nah, dan Islam belum membolehkan ibu itu pergi-pergi, karena itu darah akan terus, dan ya dan fasilitas yang Allah berikan kepada ibu ASI itu harus selalu ada untuk si bayi yang masih lemah sekali ini. Nah, bagaimana hukum agama bagi wanita nifas? Selama nifas hukumnya sama ketika waktu wanita haid. Allah mengharamkan bersetubuh ya, karena masa ini adalah masa pengembalian kondisi ibu baik fisik maupun psikis yang berlangsung berangsur-angsur ya. Allah mengharamkan juga untuk sholat ya, yang batal itu wajib tapi diharamkan, dilarang sholat ya pada masa ini. Kemudian harus banyak istighfar, karena itu prosesnya juga kadang ada yang pendarahannya tidak berhenti. Ini juga membahayakan bagi si ibu ya. Dia belum boleh bekerja seperti biasa ya, karena ini akan membahayakan ya. Karena kalau terjadi pendarahan kedua setelah pasca melahirkan itu membahayakan nyawa ya. Karena banyak juga yang mengalami seperti itu ya, yang kemudian tidak tertolong nyawa si ibu. Ini biasanya gerakannya semuanya harus ya mungkin dengan adanya darah itu untuk membuat ibu itu tidak tidak banyak bergerak dulu, hanya sibuk dengan anaknya, memberikan ASI kepada anaknya, dan dia harus dua-duanya lemah, dibutuhkan bantuan orang lain untuk merawatnya. Nah ini tapi ada tuntunan agamanya dalam waktu nifas ini seperti ini. Jadi sholat yang wajib selama hamil ya, maka pada masa nifas terlarang untuk dilakukan ya. Kalau zikir dan lain-lain gimana ya, itu harus ya bisa dilakukan zikir ya, bisa boleh membaca Al-Quran gimana ya, dianjurkan seperti waktu haid ya. Haid kadang-kadang kita tidak membaca Al-Quran, jangan waktu nifas nih baca Al-Quran ya, nanti zikirnya boleh. Kemudian kalau murojaah membaca ayat-ayat yang tidak memegang mushaf ya nanti diizinkan. Oke, ini beberapa hal ya tuntunan agama mengenai kehamilan kita bahas tadi, kemudian melahirkan, kemudian proses merawat bayi yang masih kecil itu yaitu selama masa nifas ya. Jadi di sini ibu harus menjaga kebersihan karena ibu juga akan menyusui anaknya ya. Ada beberapa hal yang dianjurkan di dalam waktu selesai proses persalinan, yang sekarang ada IMD namanya dalam kesehatan, itu ada inisiasi menyusui dini ya. Ini juga ketika baru melahirkan ya, itu tuntunan kesehatan ya. Tapi juga kalau kita melihat dalam Al-Quran, menyusui selama 2 tahun, artinya proses pertama itu memang harus menyusui anaknya ya, karena itu makanan satu-satunya yang tadinya lewat plasenta, kemudian ini harus melalui air susu ibunya ya untuk mendapatkan makanan. Dan
menyusui dini itu awal di anak, ketika anak lahir itu kemudian dia sudah punya dibikin naluri oleh Allah untuk bisa menyusui nanti. Dan ke ibu sebelum melahirkan itu juga Allah sudah titipkan jatah untuk anak ini, ya air susu ibu ya muncul gitu. Nah, biasanya diajarkan biasanya IMD namanya, inisiasi menyusui dini ya. Dan sekarang menyusui itu ya selama masa nifas ini kemudian sampai berlanjut itu sampai 2 tahun ya. Untuk penyusuan di dalam Islam dianjurkan 2 tahun ya. Dan sudah ada penelitian tentang itu, apa dampaknya ketika seorang anak disusui hanya sebentar, kemudian ketika seorang anak disusui oleh ibunya sampai 2 tahun ya. Nah, sekarang ada masa eksklusif ya, istilahnya 6 bulan pertama itu hanya mendapatkan ASI semata. Jadi anak tidak mendapatkan minum dari yang lainnya, tidak mendapatkan makanan dari yang lainnya sampai 6 bulan ya. Nah, masa eksklusif, jadi menyusui yang hanya ASI saja gitu. Nah, ini sudah ada kesehatan, tapi kalau di dalam Islam ya dianjurkan nanti berlanjut sampai 2 tahun untuk menyusui ini. Dan ini berawal dari masa nifas ya, kemudian seorang ibu dalam masa nifas kemudian berlanjut terus sampai nanti siapa yang ingin menyempurnakan susuannya kata Allah, maka menyusui dalam waktu 2 tahun. Baik Mas dan Mbak semua, ini keterangan untuk topik ini ya. Untuk materi kita, tuntunan agama Islam dalam hal kehamilan ya, kemudian persalinan dan nifas. Sekian dulu dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.